Ternyata dia mengaku kalau dia adalah seorang pangeran dari kota gaib Saranjana yang memiliki nama Pangeran Turni. Sang pangeran bilang, "Aku ingin memperistri Sasha. Aku suka dia. Aku akan pergi setelah permintaanku dikabulkan. Tapi nanti, suatu hari, aku akan menjemput Sasha dengan kereta kudaku, dan sebagai tandanya, maka Sasha di hari itu, di waktu itu, dia akan mendengar suara gong yang sangat nyaring. Itu adalah hari penjemputan." halo semuanya, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Malam ini kalian sedang ada di segmen Kisah Horor, yang mana aku akan menceritakan cerita-cerita horor berdasarkan kisah nyata. Buat kamu yang baru di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Jadi kalau misalnya ada notifikasi aku upload video baru, langsung diklik. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita kali ini adalah cerita langsung dari teman aku sendiri, salah satu teman dekat. Kita sebut saja namanya Sasha. Sasha saat ini dia berusia sekitar 21 tahun. Dia perempuan, sama sepertiku, berasal dari Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Walaupun kami sama-sama dari Kalimantan Selatan, tapi asal daerah kita berbeda. Aku dari Banjarbaru, sedangkan dia dari Kota Baru. Yang mana Kota Baru ini, dia adalah daerah dengan pulau tersendiri, pulau kecil yang terpisah dari Pulau Borneo yang besar seperti yang kalian tahu. Yang menarik dari kisah Sasha ini adalah kejadian yang menimpa dia. Rupanya itu berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan tanpa dia sadari, dan hal itu terkait dengan sebuah tempat yang akhir-akhir ini ramai diperbicarakan oleh orang-orang, yaitu Kota Gaib Saranjana. Buat kamu yang sudah tahu mengenai Kota Gaib Saranjana ini, pasti tahu dong kalau Kota Gaib Saranjana adanya di Kota Baru, tempat asal Sasha. Bagi Sasha sendiri, cerita mengenai Kota Gaib Saranjana ini udah kayak makanan sehari-hari. Artinya udah biasa gitu loh. Bahkan kejadian-kejadian yang terkait dengan makhluk alam sebelah di sana, di Kota Gaib itu udah sering terjadi di tetangga dia dan juga keluarganya. Tapi kali ini aku akan fokuskan ke cerita pengalaman Sasha yang harus melawan jin atau setan yang mengikuti dia selama bertahun-tahun, dan dia harus melakukan pengusiran setan yang konon salah satunya mengaku dari Kota Gaib Saranjana. Proses pengusiran setan ini dilakukan baru-baru ini sekitar bulan April 2021. Sebuah kejadian yang memang benar-benar tidak terduga dan juga tidak direncanakan oleh Sasha sebelumnya. Namun sepertinya takdir memang menuntun dia untuk melakukan proses itu. Sebelum kita memulai gimana proses pengusiran ini, aku akan kasih lihat sedikit cuplikan dari videonya yang mungkin bisa meyakinkan kalian bahwa ini benar-benar terjadi. Kepalanya sebenarnya ada keluar. Cerita ini dimulai jauh sebelum ritual pengusiran setan dilakukan. Sasha saat ini dia sudah mau lulus kuliah. Namun kejadian ini ternyata bermula saat dia masih di bangku SMP. Pada saat itu di suatu hari Sasha dan sekolahnya sedang mengadakan kelas meeting,
biasanya akan ada acara lomba-lomba olahraga. Dan kebetulan olahraga yang dilakukan saat itu adalah lomba voli. Entah bagaimana ceritanya, Sasha yang sedang berdiri tiba-tiba terkena hantaman bola voli di kepalanya. Dan secara tidak terduga, dia jatuh pingsan. Setelah pingsan, tentu aja semua orang yang melihat dia panik, kaget, dan segera untuk membawa Sasha ke UKS dan diobati. Rupanya, Sasha ini tak kunjung sadar. Dia tidak menjadi Sasha seperti biasanya gitu. Yang mana Sasha mulai melakukan tingkah-tingkah aneh, seperti tertawa ataupun menangis. Keluarga Sasha ditelepon oleh pihak sekolah untuk menjemputnya. Singkat cerita, Sasha pun dibawa pulang. Dan salah satu dari keluarganya yang menjemput Sasha adalah omnya. Omnya pada saat itu memiliki perawakan yang besar, gemuk, dibandingkan Sasha yang masih anak SMP. Tentu perbandingan tubuh ini agak jomplang ya. Namun ternyata di saat Sasha sedang kesurupan, dia malah menendang omnya sampai terjungkal beberapa meter. Sasha dengan tubuhnya yang kecil seolah memiliki kekuatan yang begitu besar. Melihat apa yang dilakukan oleh Sasha, tentunya keluarganya mulai panik ya. Sepertinya mereka harus memanggil orang pintar untuk mengobati Sasha. Sementara itu, Sasha masih saja menangis, lalu tertawa. Menangis dan tertawa. Padahal, menurut pengakuan Sasha, dia tidak ingat apa-apa. Dia bahkan merasa biasa aja. Dia merasa sadar, tapi dia nggak tahu apa yang dilihat oleh orang-orang di sekitarnya itu berbeda dengan kesadarannya dia. Kemudian, sang orang pintar yang dipanggil pun datang dengan baca-bacaan doa, mantra-mantra. Dia bacakan. Dan Sasha pun seolah menjadi orang lain dan berkomunikasi dengan si orang pintar. Rupanya, orang yang ada di dalam tubuh Sasha ini memiliki syarat. Dia bilang, Aku suka di sini, aku suka gak di sini, dan aku mau di sini. Aku nggak mau pergi. Dengan lobi-lobian, akhirnya si Jin tadi bilang, Oke, aku akan pergi, tapi dengan beberapa syarat. Syaratnya adalah berikan aku air minum khusus. air minum khusus yang dimaksud oleh Jin itu adalah kopi pahit, kopi manis, dan teman-temannya, serta banyu bagantung. Banyu bagantung itu dalam bahasa Banjar ya, artinya air yang digantung. Entah bagaimana penampakannya, tapi itu adalah syarat yang diminta oleh Jin agar dia mau pergi dari tubuhnya Sasha. Seolah tidak memiliki pilihan lain, keluarga Sasha pun mereka segera menyediakan syarat-syarat yang diminta oleh Jin tersebut. Sembari itu, Jin yang ada di tubuh Sasha ini terus bercengkrama atau terus berkomunikasi dengan si orang pintar. Ternyata dia mengaku kalau dia adalah seorang pangeran dari kota gaib Saranjana yang memiliki nama Pangeran Turni. Sang pangeran bilang, Aku ingin memperistri Sasha. Aku suka dia. Aku akan pergi setelah permintaanku dikabulkan. Tapi nanti, suatu hari, aku akan menjemput Sasha dengan kereta kudaku, dan sebagai tandanya, maka Sasha di hari itu, di waktu itu, dia akan mendengar suara gong yang sangat nyaring. Itu adalah hari penjemputan. terdengar mengerikan bukan? Tentu aja, apalagi keluarganya Sasha mulai takut gitu. Apakah Sasha benar-benar suatu hari nanti akan dijemput? Namun mereka berusaha untuk terfokus dengan masalah yang sekarang. Yang terpenting, syarat-syarat yang diajukan tadi dipenuhi agar Sasha sadar kembali. Dan ya, setelah semuanya disiapkan, banyu bergantung, kopi pahit, kopi manis, semuanya sudah tersedia, syarat-syarat sesajennya.
jin itu pun pergi. Sasha kembali normal, kembali sadar, tanpa mengingat apa yang sudah terjadi dengan dirinya. Dan dia hanya diceritakan apa yang terjadi sambil diberikan petuah untuk berhati-hati di kemudian hari. Cerita Sasha saat SMP sudah berakhir sampai di sini. Tidak ada lagi kelanjutan mengenai kedatangan Pangeran Turni alias pangeran dari kota gaib Sarancana. Dan selama beberapa tahun kemudian, sampai Sasha berada di bangku SMA, itu pun juga tidak terjadi ada masalah ya, atau Sasha kembali kesurupan, itu tidak terjadi. Hingga akhirnya sebuah kasus berbeda namun juga berkaitan dengan horor lagi-lagi terjadi kepada Sasha. Kejadian kedua adalah tetangga Sasha yang bertingkah aneh. Ada seorang orang cukup tua. Di hari Jumat dia tiba-tiba datang ke rumah Sasha dan minta samburkan. Samburkan itu kayak air disemburkan gitu. Katanya si bapak-bapak ini gatal-gatal dan itu sudah berlangsung lama. Dan entah dari mana beliau datang ke rumah Sasha untuk diobati oleh Sasha. Padahal di saat itu Sasha merasa remaja biasa. Tapi karena Sasha ya udahlah ya, daripada ribet, akhirnya dia bacakan sholawat. Air tersebut lalu dikasih dan disemburkanlah kepada si bapak-bapak itu. And surprisingly, bapak-bapak itu gatal-gatalnya sembuh. Itu kejadian kedua yang menurut Sasha aneh. Kemudian yang ketiga, ini juga sesuatu yang terjadi begitu aja. Pada saat itu, Sasha dengan neneknya sedang menginap di rumah om dan tantenya. Awalnya tidak terjadi apa-apa ya, biasalah. Malam-malam selepas sholat isya, berkumpul ria di ruang keluarga, nothing happen. Tapi ketika jam 10 ke atas, menuju jam 10, jam 11 Wita, om dan tantenya ini mau berangkat berobat. Kalau dalam bahasa Banjar disebut dengan betatamba, berobat secara spiritual. Karena omnya ini konon pada saat itu sedang kena punya orang, artinya kena guna-guna. Di Banjar nyebut sih ampun orang, kena ampun orang, kena punya orang. Om dan tantenya mau berangkat, tapi Sasha dan neneknya pun akhirnya ikut nih. Kemudian om, tante, Sasha, dan neneknya pun berangkat menuju ke rumah si tabib, orang yang akan mengobati omnya tadi. Sesampainya di sana, omnya ini pun diobati, dibacakan doa-doa, mantra-mantra, dan selesai. Ketika selesai, si Sasha dan neneknya yang hanya menunggu tadi, tiba-tiba pandangan dari si tabib mengarah ke mereka, lebih tepatnya ke Sasha. Sang tabib bilang, "Dek, sini kamu." Bingung kan om, tante, dan neneknya, ada apa nih? Kok tiba-tiba dipanggil? Sang tabibnya bilang lagi, kamu kena kiriman orang. Ada orang yang ngirimin kamu. Semuanya langsung lihat-lihatan kayak, kirimin apa? Dan jawaban dari sang tabib ini cukup mengagetkan. Karena beliau bilang ada yang ngikutin kamu. Dan itu adalah kiriman dari orang yang ngikutin kamu, pocong, dan buto ijo. Mendengar ucapan dari si tabib seperti itu, tentunya keluarga dari Sasha ini pun berpikir, kok bisa? Siapa yang ngirimin? Dan si tabib pun menawarkan, lebih baik Sasha diobatin juga biar jin atau setan yang mengikuti dia pergi. Sasha pun diobatin, dibaca-bacakan doa, dan ya dia pun akhirnya kesurupan lagi. Karena yang muncul adalah si buto ijo dan pocong yang mengikuti dia. Dan dari kesurupannya Sasha, akhirnya diketahui bahwa yang ngirimin dia adalah mantan pacarnya. Sasha saat itu memiliki sekitar 3 mantan pacar, dan mereka kayak punya satu suspek yang kemungkinan besar itu cocok dengan penuturan dari si setan, jin yang merasukinya.
Setelah pengobatan untuk pengusiran setan dari kiriman atau guna-guna tadi, diketahui juga ada lagi sosok satu yang suka mengikuti Sasha. Ini adalah sosok perempuan yang ternyata berasal dari sumur di SMP-nya dia. Itu udah lama banget. Sedangkan Sasha itu sudah SMA. Berarti sosok perempuan ini apakah selalu di dekatnya dalam beberapa tahun terakhir? Akhirnya keluarga Sasha ini pun menceritakan kepada tabib bahwa beberapa tahun yang lalu saat Sasha ini SMP, Sasha juga pernah kesurupan dari orang Saranjana. Setelah dilakukan penerawangan dan baca-baca doa, mantra segala macam, sang tabib bilang, berdasarkan penglihatan saya, sudah tidak ada lagi jejak dari si orang Saranjana tersebut. Dia tidak ngikutin Sasha gitu. Berarti benar aja, dia benar-benar pergi pada saat itu. Tapi yang masih ditakutkan adalah apakah Sasha suatu hari nanti akan dipanggil, dijemput dengan kereta kudanya. Wallahu a'lam. Cerita Sasha saat SMA berakhir di sini. Itu adalah kejadian ketiga yang menurut Sasha itu adalah hal aneh yang terjadi kepada dirinya secara langsung. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sasha remaja akhirnya sudah lulus SMA dan melanjutkan perkuliahan ke kota Banjarbaru. Jarak dari kota baru ke Banjarbaru itu memakan sekitar 6-8 jam. Dari menyeberang dengan feri, lalu perjalanan darat. Singkat cerita, kita akan jump ke pertengahan semester dari Sasha. Pada tahun 2017, Sasha ini mengikuti organisasi yang di sana juga ada aku anggotanya. Dan di sanalah kita bertemu, lalu berteman. Tidak ada yang mengerikan, tidak ada hal janggal di sana. Semua baik-baik aja. Sasha juga mengatakan bahwa selama bertahun-tahun sejak kejadian SMP itu tidak ada Sasha mendengar suara gong, tanda panggilan atau tanda datangnya Pangeran Turni yang akan menjemputnya untuk menyeberang ke alam sebelah, ke kota gaib Saranjana. Itu kan udah memakan waktu lama ya, dari SMP ke kuliah sampai 2017. Dan kemudian kita lompat lagi ke tahun 2021, di awal tahun tadi, saat Kalimantan Selatan yang hampir setengahnya dilanda banjir terbesar yang pernah ada di provinsi kami. Sasha pada saat itu menjadi relawan, mewakili organisasi kami beserta teman-teman yang lain. Rupanya karena dia menjadi relawan, dia ini pun akhirnya juga bertemu dengan banyak orang. Tidak hanya para korban, tapi juga dari relawan-relawan organisasi maupun komunitas lain. Kemudian, Sasha pun menemukan circle barunya, yang mana ini juga dari relawan komunitas sebelah. Pada saat bencana banjir, mereka fokus membantu korban, tapi pertemanan pun berlanjut sampai di bulan April. Dan ternyata kejadian horor, kejadian mistis dimulai dari pertemanan ini, dari pertemuan Sasha dengan relawan-relawan lainnya. Guys, cerita dari Sasha ini belum berakhir sampai di sini, yang mana akan berlanjut lagi dengan pertemuan dia dengan teman-teman relawan, lalu menjalin pertemanan hingga proses pengusiran setan yang selalu ada mendampingi Sasha. Gimana prosesnya? Kamu udah lihat cuplikan dari videonya, detailnya seperti apa? Aku akan bahas di video selanjutnya. So make sure kamu nyalakan notifikasinya biar nanti nggak ketinggalan video part 2 dari cerita Sasha. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.